Dan saudara, saya sudah masuk ke ruang sidang Kusuma-Atmaja. Disinilah ruang sidang yang kemungkinan besar akan digelar nanti pada saat persidangan kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Basuki Cahayapurnama. Betul ya, Pak? Artinya sampai sekarang menurut kita yang dipandang lebih besar untuk menyidangkan perkara yang mungkin besar dan banyak jumlah pengunjung yang mungkin di sini. Mungkin di sini. Mungkin di sini. Kalau saya lihat nih Pak, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 hakim. Apakah bisa saya simpulkan nanti pada saat sidang berlangsung, hakimnya akan berjumlah 5 atau 3? Yang mana yang jadi pertimbangan? Ya. Pertama kasusnya atau perhatian besar masyarakat terhadap kasusnya? Yang mana? Baik ya. Yang namanya majelis hakim itu kan harus ganjil ya. Kalau tidak 3 orang, bisa 5 orang. Supaya keputusannya bisa diambil. Jadi itu nanti mungkin dilihat dari besarnya kasus atau kasus itu menarik perhatian masyarakat. Oh, dua-duanya? Iya. Jadi tergantung kasusnya yang pertama, yang kedua tergantung besarnya perhatian masyarakat terhadap kasus itu. Iya. Jadi kalau saya simpulkan dari jawaban Bapak, bisa saya prediksi ke depan, hakimnya akan 5 orang. Ya, bisa 3 orang, bisa 5 orang. Nanti kita lihat, karena itu nanti akan menjadi pertimbangan. Kan perhatian masyarakatnya besar, Pak. Oh iya, artinya nanti kan Bapak Ketua nanti yang punya pertimbangan tentang itu. Nanti kita lihat, tapi yang jelas harus ganjil, kalau bukan 3 orang, ya 5 orang. Yang saya perhatikan juga di ruang sidang ini adalah pengunjung, karena bisa jadi nanti pengunjung akan banyak. Karena yang disampaikan selama ini bahwa sidang akan dilangsungkan live atau siaran langsung dari televisi. Apakah itu juga sudah sempat dibahas di Pengadilan Negeri Jakarta Utara? Baik ya, jadi untuk istilah persidangan terbuka untuk umum itu, kita memang belum mengenal istilah live ya. Baru ajas yang kita gunakan adalah persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum ya. Jadi itu ajas yang kita anut di dalam KUHP kita. Jadi terbuka untuk umum itu bisa terbuka sepenuhnya, seluruh sidang, bisa terbuka on-off, kadang terbuka, kadang tertutup, bisa bahkan tertutup? Enggak, kalau tertutup tidak, karena ajasnya harus terbuka, kecuali untuk perkara tertentu itu karena kesusilaan atau karena pidana anak. Tapi kalau persidangan itu sudah pasti terbuka untuk umum, kecuali tadi. Ya, sudah pasti. Tapi kalau untuk hal-hal yang dianggap terlalu sensitif misalnya, mungkinkah sidang nanti ada katakanlah dari sekian sidang kesekian ditetapkan tertutup misalnya? Oh tidak mungkin. Tidak. Kecuali tadi yang tadi hanya untuk kasus pidana kesusilaan atau pidana anak. Jadi seluruh rangkaian persidangan dari awal akan terbuka. Iya, dari awal pemeriksaan semua bukti saksi, ahli sampai kepada putusan harus terbuka untuk umum. Harus terbuka. Itu sudah aja situ. Kecuali tadi, yang 2 tadi, kesusilaan atau perkara anak. Dan kasus ini tidak terkait kedua itu? Ya, dan kasus ini tidak terkait dengan 2 jenis itu. Adapun yang menjadi perhatian adalah jumlah pengunjung. Kalau saya hitung, Pak, boleh kita ke sana sebentar, Pak ya? Boleh. Saudara, saya akan tunjukkan jumlah pengunjung yang mungkin nanti hadir di sini dan kapasitas dari ruangan ini. Ruangan ini memang cukup besar, tapi kalau saya lihat jumlah pengunjungnya tentu terbatas ya Pak. Saya hitung Pak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau satu kursi ini, satu bangku ini bisa 5 orang, maka kalau 7 kali 3 ada 21 kursi, kurang lebih 100 orang. Hanya memuat 100 pengunjung di sini. Begini ya, artinya inilah kapasitas ruangan ya. Kalau ada nanti yang ingin menghadiri persidangan ini, ya tolong juga dengan melihat ini bisa menyesuaikanlah. Tapi inilah kapasitas ruangan yang bisa kita sediakan. Sisanya harus di luar atau bahkan di luar bangunan gedung pengadilan ini? Silahkan masing-masing mengambil di mana mereka bisa mengambil tempat. Nanti kita independen dan nanti kita lihat nanti kebutuhan seperti apa yang bisa kita penuhi. Nah, jadi tetap inilah ruangan yang bisa kita sediakan. Seperti apa nanti kita lihat nanti, Mas Aiman. Ada persiapan khusus Pak terkait hal ini, misalnya nanti kan kita akan bayangkan pengunjung pasti akan banyak, kemudian siaran langsung maka akan ada butuh tempat, space yang berlebih dari ruang sidang ini. Dan kita tahu bahwa ruang sidang di Pengadilan Negeri dulu adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini ya. Betul. Ini sekarang ditempati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara sementara karena sedang direnovasi gedung di sana. Dan kita tahu betapa sempitnya di sini. Nanti kita menyesuaikan lah, kita lihat nanti kebutuhan seperti apa nanti kebutuhan. Dan nanti kami sampaikan kepada pimpinan. Kalau memang ada animo masyarakat yang seperti itu, nanti kita lihat. Apa nanti yang bisa kita penuhi ya, sesuai dengan kemampuan kita. Intinya ada komitmen bahwa sidang ini dilakukan terbuka dan sidang ini akan difasilitasi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara
untuk dilangsungkan siaran langsung, tapi dengan di bawah pengawasan dari hakim yang memimpin persidangan ini? Ya, nanti majelisnya, ketua majelis nanti yang memimpin persidangan ini supaya tertib. Dan semua orang bisa melihat, bisa menyaksikan. Apapun nanti yang akan terjadi dari pemeriksaan saksi, ahli, terdakwa, nanti semuanya akan terbuka untuk umum. Silahkan bisa Dari menyaksikan. proses awal sampai putusan. Putusan terbuka. Semua akan terbuka. Iya. Tidak ada satupun yang tertutup. Tidak ada satupun yang tertutup. Semuanya terbuka. Dan proses persidangan akan dilangsungkan dengan cepat, efektif, efisien. Ya, itu aja cepat, sederhana, dan biaya ringan. Itu aja peradilan kita. Baik, kita tunggu nanti sama-sama sidangnya, Pak. Terima Oke. kasih. Makasih. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pak Hasoluan Sianturi. Terima kasih telah memberikan informasi di Mas program. Aiman. Ya, Oke. Saudara, masa dengan jumlah yang sangat besar datang ketiga kalinya untuk bersuara. Akhirnya, penegakan hukum yang cepat dan tepat jadi sebuah jalan dengan dasar nurani keadilan dan bukan kepentingan. Dan tentu harapannya tetap diselimuti oleh kedamaian. Saudara, saya Aiman Wicaksono, salam.